Perkenalkan, nama saya Tanti Oktavia. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas mengenai database environment. Kita akan mempelajari yang namanya tree-level architecture, di mana dalam tree-level architecture, kita akan membagi bagian dalam database ataupun struktur dalam database menjadi 3 bagian. Bagian pertama yang kita sebut sebagai external level. External level adalah level ataupun bagian di mana user akan berinteraksi dengan aplikasi ataupun dengan database. Oke, pada external level, user akan berinteraksi dengan aplikasi ataupun program, di mana aplikasi atau program tersebut akan menghubungkan dengan yang namanya database. Pada level kedua, kita sebut sebagai conceptual level. Dalam conceptual level, semua skema yang ada ataupun semua objek yang tersimpan dalam database akan tersimpan dalam conceptual level. Jadi kalau kita memiliki database penjualan dalam perusahaan, maka seluruh objek yang ada dalam database tersebut akan tersimpan dalam conceptual level. Yang terakhir yang dinamakan adalah internal level. Internal level adalah bagaimana penyimpanan secara fisikal dari data-data ataupun objek database yang kita telah buat dalam conceptual level. Berikut adalah gambar dari Ansipak Tree-Level Architecture. Mengapa kita harus menggunakan Tree-Level Ansipak Architecture? Karena ketika kita menggunakan DBMS ataupun database, maka user yang menggunakan tidak hanya satu user, tapi mungkin aja usernya dalam jumlah yang cukup banyak. Sehingga apabila terjadi kesalahan pada masing-masing level ataupun terjadi error dari masing-masing level, tidak mengganggu operasional dari user lainnya. Karena dalam Tree-Level Ansipak Architecture memberlakukan yang namanya Logical Data Independent dan Physical Data Independent. Apa yang dimaksud dengan Logical Data Independent? Logical Data Independent akan menjaga external level dari perubahan yang terjadi pada level konseptual. Jadi kalau kita mengubah struktur dari database-nya ataupun struktur dari tabelnya, maka level eksternal dapat berjalan seperti biasa. Sedangkan physical data independent adalah bagaimana konseptual skema akan dijaga kekebalannya dari perubahan yang terjadi pada level internal. Jadi misalnya kita mengubah internal levelnya, kita mengubah struktur dari hardware-nya, maka konseptual level dan external level masih tetap berjalan seperti biasa. Berikut pembagian antara logical data independent dengan physical data independent. Dalam penggunaan bahasa database, kita mengenal bahasa database adalah bahasa SQL ataupun Structured Query Language. Structured Query Language dalam SQL kita bagi menjadi beberapa tipe. Ada yang kita sebut sebagai DDL, Data Definition Language. Dalam Data Definition Language, kita gunakan untuk menyusun struktur ataupun objek yang akan kita ciptakan dalam database. Dalam Data Manipulation Language ataupun DML, sintak-sintak yang termasuk dalam DML dapat membantu kita dalam melakukan modifikasi terhadap data-data tersimpan di dalam database. DML terbagi menjadi procedural DML dan non-procedural DML. Bedanya apa? Procedural DML mengacu bagaimana sistem melakukan manipulasi terhadap datanya. Sedangkan non-procedural DML lebih mengacu terhadap data apa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dari perusahaan. Jadi kalau kita aplikasikan contoh procedural DML ketika kita melakukan yang namanya operasi insert, operasi update, ataupun operasi delete. Sedangkan ketika kita menggunakan non-procedural DML adalah ketika kita menggunakan yang namanya select, di mana select tersebut berguna untuk menampilkan data. Secara kita tahu secara mendalam mengenai pembagian dalam bahasa database, kita juga akan mempelajari yang namanya komponen DBMS. Komponen DBMS secara keseluruhan akan terbagi menjadi 6 komponen, di mana terdiri dari DML preprocessor, query processor, DDL compiler, program object code, database manager, dictionary manager, seperti pada gambar di bawah ini. Dalam komponen DBMS tersebut akan membantu
user dalam melakukan eksekusi terhadap query. Walaupun secara operasional kita tidak melihat bagaimana query tersebut diproses, tapi ini yang terjadi dalam sistem back-end-nya. Apabila user melakukan pengaksesan data melalui application program, query, dan database skema, masing-masing akan diproses oleh masing-masing komponen di BMS. Di antaranya seperti tadi saya jelaskan, ada DML preprocessor, query processor, dan DDL compiler. Sekian materi untuk pertemuan kedua. Terima kasih.